Vina. Ini kan cowok yang... Kok jadi kayak gini sih, padahal pertama kamu ganteng banget. Iya kan, bener kan? Masnya tuh mau kenalan sama saya. Nah. Ya saya mau cari rumahnya Pak Burhan dulu. Mas, maaf ya. Pak Burhan. Mas, katanya mau kenalan. Kok pergi sih? Maaf ya saya pakai kau. Nggak apa-apa. Mungkin ini gaji pas. Makasih Selamat banyak. sebulan ya. Saya terima ya Mas Iya, Erik ya. makasih Gimana banyak. perkembangan nih Kafka? Selama ini banyak kemajuan sih Mbak Vivi. Alhamdulillah. Selama bimbel Mbak Vivi yang handle, dia sudah mungkin 50% lebih bagus lah perkembangannya dari sebelumnya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi ya terima kasih banyak dah. Pokoknya selama ini yang anak saya nggak bisa, sekarang sudah bisa, alhamdulillah Mbak Vivi. Syukur alhamdulillah kalau gitu Mas Erik. Ya udah, nanti mungkin kedepannya ada keluarga atau teman-teman Mas Erik yang butuh guru private. Oh siap. Saya siap. Mas Erik kan sudah punya kartu nama, saya sudah punya telepon, nanti saya jadi bisa langsung. saya hubungin Mbak Vivi ya langsung ya. Iya. Karena mungkin itu sangat membantu sih. Karena kita sebagai orang tua udah nggak ada waktu buat anak kita yang memang udah sering-sering ditinggal gitu. Iya, orang tuanya sibuk kerja di luar, jadi memang butuh perhatian lebih sih untuk belajarnya. Ya ketemunya kita cuma malam, kadang pagi, kadang malam sudah capek, mau main nggak bisa sama anak, mau ngajarin nggak bisa, akhirnya lari ke Mbak Vivi. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya. Saya juga ini lagi usaha untuk dapat tes dosen tetap karena di kampus swasta saya masih dosen kontrak yang kontraknya bisa diputus kapan saja Mas Erik. Maka dari itu saya masih keluar untuk cari pekerjaan sampingan. Oh gitu. Tapi bagus Mbak Vivi, kerjaan kayak Mbak Vivi kan jasanya besar. Alhamdulillah, bikin amin. pinter anak yang nggak bisa gitu jadi bisa, sekolahnya jadi lancar gitu di sekolah. Ya, alhamdulillah. Ya, nggak harus SD, mungkin ada SMA atau SMP yang butuh. Oh siap Mbak, ya. Nanti kabarin saya aja, Mas Erik. Kalau gitu saya pamit ya Mas Erik ya. Oh iya, sama-sama. Makasih banyak selama ini Mas Erik udah ngasih lebih ke saya. Sebenarnya makasih banyak. Kebetulan saya juga ada bimbingan untuk skripsi di blok sini juga. Katanya sih di blok B, di sebelah mana ya Mas Erik ya? Blok B lurus aja Mbak Vi, nanti belok kanan. Oh, rumahnya Mbak Vina kalau nggak salah. Mbak Vina. Saya kurang tahu sih Mbak. Oh, Soalnya jarang keluar. Ya udah, Indonesia. saya cari sendiri kalau gitu. Ya, Makasih pokok banyak lurus ya. aja. Ya, antarin Saya aja. pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa bingung terus? Kenapa? Kenapa? Kamu kenapa bingung terus? Nggak fokus dari tadi. Ya nggak apa-apa sih. Aku lagi ini. Kenapa? Bingung? Skripsi? Enggak juga. Oh, Aku bingung masalah bingung skripsi. kenapa? Ya masalah skripsi lah. Kenapa skripsi kamu? Ya ini aku masih belum tahu caranya ngerevisi semuanya. Kayaknya salah deh. Aku ragu banget. Jadi aku harus minta tolong ke siapa? Kamu bego. Gimana ya? Oh, aku ada kenalan. Udah nggak usah dipikirin. Aku ada kenalan dosen yang bisa dendelin buat ngurusin skripsi kamu. Kamu kira aku harus nyogok dosen itu gitu? Nggak usah, itu urusan aku. Soalnya zaman sekarang ini udah banyak kejadian kayak temanku namanya Yanuar.
Kenapa emang? Ini dia bikin skripsi, terus revisi lagi. Gak di ACC sama dosennya. Mau buang duit bayar, mending ke aku aja, tenang aku bantu. Oke? Jadi kamu gak usah repot-repot, gak usah khawatir, kamu harus fokus dulu udah belajar. Ntar aku bantu kok, aku panggilin dosen yang bisa diandelin. Dia selalu bantu aku buat ngurus skripsi dan lain-lain. Pinter dia. Itu serius kan bisa bantu aku? Serius lah. Aku pengen cepat-cepat kelar nih skripsi aku. Maka dari itu, aku kan baik orangnya. Masa kamu ragu sih sama aku? Kamu tadi bilang aku bego. Iya aku emang bego, tapi untuk mencari solusi aku cerdas. Waalaikumsalam. Dipilih ya. Iya, di sini. Jadi ini yang namanya Mbak Vina Mas Gigi. Iya. Ini kata aku bilang tadi. Ini dosen bisa diandelin, bisa bantu skripsi kamu nantinya. Pasti dia ACC sama dosen kamu. Ternyata datang sekarang juga. Iyalah. Kamu nggak bilang aku nggak mempersiapkan semuanya. Aku Udah. nggak punya apa-apa di sini. Gue ngomong gimana? Nggak usah. Mas Gigi udah cerita Tuh. dan bahan-bahannya nanti referensinya ada di buku ini. Jadi saya kasih ke Mbak Vina biar Mbak Vina nggak kebingungan. Oh iya. Terus saya juga di sini banyak contoh-contohnya bisa dibaca ya untuk referensi ya. Di sini ada beberapa, jadi bisa langsung dicek. Bisa diandelin kok. Aku lihat kertas-kertasnya aja udah pusing, guys. Udah, sebenarnya skripsi itu gampang. Yang bikin susah itu karena kita malas dari pikiran. Belum apa-apa udah mikir nggak bakal di ACC sama dosen. Iya Bu, Jadi, saya ragu banget. Panggil Mbak aja. Oh, Iya, cuma aku ingin Bu menghormati, tapi masih muda. oh, iya, nggak apa-apa Mbak. Iya. Jadi Vina butuh apa, bilang aja sama aku. Aku cek ya. Kemarin yang nggak sesuai ini. Oh ya bentar. Kalian satu angkatan. Iya, satu angkatan. Mas Gigi soal judul masih belum di ACC juga. Apalagi dia Mbak. Punya saya kalau nggak di ACC punya dia. Nggak bakalan di ACC seumur hidup. Padahal aku mau bantuan sama ibu ini. Ya udah nanti sekalian saya kasih tahu aja gimana baiknya. Iya. Biar kalian bisa cepet di ACC ya. Siap. Dengan Mbak Vina dulu ya. Ya. Biar punya Mbak Vina. Tuh, aku orang setia. Aku selalu beliin kamu. Nah, space-nya yang ini Mbak Vina terus diratain juga. Masalah kayak gini juga pasti sangat diperhatikan. Oh, itu ngefek banget ya Mbak? Karena semua ada aturannya. Besok saya kesini saya bawain contoh skripsi yang udah jadi ya. Jadi Mbak Vina bisa punya pandangan juga. Oh, siap Mbak. Contoh judul skripsi. Lah, judulnya kok orang miskin dihina sama. Padahal Pak Broto itu orangnya disiplin banget loh Mas G. Mas G itu harusnya lebih semangat. Mungkin dia kelainan agen Mbak. Kasih. Coba di sini bentar saya sudah bacain. Ini bisa dijadikan untuk referensi Mbak Vina. Kalau bingung nanti bisa hubungi saya ya, Vina ya. Siap, Udah Mbak. Punya nomor saya kan? Iya, sudah. Saya pamit dulu kalau gitu. Oh, Bu, makasih banyak. Biasanya juga Mas Gigi panggil Mbak. Enggak kok, harus sopan kan. Udah. Besok jam 9 pagi saya kesini lagi. oh siap Mbak. Ya udah dikerjain, jangan males-males. Ya. Makasih banyak ya Mbak bantuannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan, pinter kan? Sumpah ini kayaknya mau bantu banget deh buku ini. Bantu lah, siapa dulu yang bantuin.
Aku sudah ngerencanain ini semua buat bantu kamu. Iya makasih, tapi aku butuh ini bukan butuh kamu. Iya, kerjakan aja yuk. Pelan-pelan, Pak. Mari. Aduh, kok gini sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Mas Ferry? Lah, Ih, pindah. Buruan. Mas. Mas, kenapa? Kenapa sama Mas Ferry? Pak Ferry mengalami kecelakaan, Pak. Iya, Pak. Oh, lupa, maaf, Pak. Pak Ferry mengalami kecelakaan waktu di hotel. Beliau terjatuh terjatuh di toilet, maaf. Sampai akhirnya Pak Ferry dibawa ke rumah sakit dan divonis terkena stroke. Stroke? Iya. Terus gimana? Nggak ada yang jaga kakak saya di sana. Beliau terjatuh di kamar mandi, Mbak. Jadi kita nggak tahu. Mas, terus gimana? Ya udah sekarang kenapa bawa ke rumah sakit aja? Justru itu, Mbak. Pak Ferry baru pulang dari rumah sakit. Nggak apa-apa, Mas kamu nih. Kata dokter juga seminggu sekali bisa ke rumah sakit untuk kontrol, Mbak. Tapi Mas Ferry nggak ada penyakit dalam. Jantung. Alhamdulillahnya enggak, cuman terkena stroke saja. Astagfirullah ya. Mas, ini bukan waktunya bercanda. Iya. Berarti Mas Ferry harus kontrol. Ya udah, Mas, aku minta tolong ingetin aku selama sebulan kalau Mas Ferry harus kontrol. Seminggu sekali, Mbak, bukan setiap bulan. Berarti seminggu sekali. Iya, Mbak. Separah itu Mas Ferry. Ya udah, Gika, kamu belum mau pulang kan? Enggak. Belum. Aku titip Mas Ferry, dia butuh apa, kamu harus ini ya, turuti kemauan dia. Iya, siap. Siap kok. Tapi cara ngomongnya gimana ya? Ya udah, soalnya aku mau keluar sama Mas Didan. Mau kemana ya, Mbak? Ya udah, antar dulu, Mas. Oh ya, satu lagi. Bukunya Mbak Vivi ketinggalan. Siapa tahu beliau balik, jadi tolong kembalikan. Oh iya, beliau. Iya, Mbak Vivi. Iya. Ya udah, aku titip Mas Ferry, beneran jagain. Sungguhan ya, serius ya. Aku jagain kok. Masya Allah. Ya udah, aku titip Mas Ferry. Mas, Vina keluar sebentar ya. Mbak, lama nggak? Soalnya nggak tega sih. Iya. Aku bentar doang kok. Ya udah, Mas anterin. Mas, saya minta tolong. Ya. Ngusain banget ini. Ganggu aja, udah tahu mau dikatain nanti kamu. Beneran. Masya Allah. Emang kayak gini orang stroke? Hah? Gak ada lagi kayak jungkir balik kayak. Squidward. Nusain. Tapi dengan kayak gini, aku bisa deketin Mbak Vina. Aku bisa nikah sama Vina. Aku bisa berbuat sesuatu sama Vina. Kan saya nggak bisa apa-apa. Tangannya digini-gini kan aja nggak bisa. Apalagi gini-gini. Mas, mau makan? Hah? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak gini-gini? Hah? Nggak bisa, lumpuh.
Ya kok sekarang sih? Tapi alhamdulillah. Enggak dari dulu aja lumpuhnya kayak gini. Kasihan banget. Ini bisa gerak nggak? Bisa gerak nggak ini? Bisa dikit. Sayang banget. Ayo Mas, buruan. Mbak Vina, jangan panik dari tadi. Kalau Mbak panik, justru malah memperburuk keadaan. Gimana saya nggak panik? Kamu tahu sendiri kan Mas, kakak Iya. saya itu kakak saya loh ya. Ya, saya paham Mbak, cuman Mbak Vina lebih tenang sedikit ya. Gimana mau tenang loh, saya sebagai adik tenang-tenang aja gitu ngelihat kakaknya stroke kayak gitu. Iya, maksud saya ini mau kemana Mbak? Ya Mbak Vina udah sekarang anterin saya. Mbak Vina dari susah tadi- banget. Mbak Vina dari tadi nggak bilang sama saya mau kemana. Aku mau pergi ke mama. Mama harus tahu. Mau ke mama Mbak? Iya. Mama harus tahu kalau Mas Ferry itu kena stroke. Aku harus apa? Aku nggak bisa ngerawat Mas Ferry kalau sampai stroke gitu. Aku gimana cara ngerawatnya? Aku butuh bantuan Mama. Yaudah, saya tinggal ke toilet ya. Tar. Ingat. Diam. Emang nggak bisa diam. Susah. Permisi Mbak Vina. Ini kan cowok yang... Kok jadi kayak gini sih, padahal pertama ketemu ganteng banget. Iya kan, bener kan? Hai. Iya Mas, kenapa ya? Tahu rumahnya Pak Burhan? Burhan. Oh iya, aku kebetulan pendatang sini, jadi nggak tahu. Saya juga bukan asli sini Mas, jadi nggak tahu Pak Burhan siapa. Saya tadi cuma ada acara di rumah ini. Iya, kalau gitu boleh tahu nomor telepon kamu? Hah? Untuk tanya Pak Burhan lebih lanjut maksudnya. Iya kan, masalahnya saya nggak tahu Pak Burhan. Jadi gimana mau nanyain ke saya? Mending Masnya tanya sama warga di sini dong yang tahu Pak Burhan. Oh, iya, yang ada di sini cuma kamu, makanya aku tanya ke kamu. Iya kan, masalahnya saya bukan orang sini, saya bukan warga Iya, sini, iya. otomatis saya nggak tahu itu Pak Burhan siapa. Tenang, Mbak. Iya. Ya udah, nomor HP-nya aja. Oh ini. Atau IG-nya aja deh, apa nanti saya DM aja. Buat apa ya Mas? Kebetulan saya pengusaha dan pengen membangun relasi kerja dan Mas, banyak orang. bidang saya bukan bisnis. Oh, nggak masalah. Tapi kan namanya relasi, namanya temen itu harus banyak, harus luas. Jadi aku harus. Masnya sales ya? Menawarin barang ke saya? Oh, Sorry Mas, saya nggak minat untuk beli-beli. berjas Mbak, saya Ya kan sales kayak gitu juga, banyak di mana-mana. berkacamata Mbak. Ya emang kenapa, biar keren kan? Sales ya. Hah? Ya udah gini aja, yang penting aku punya relasi kerja lebih banyak, terus Oh. ya, dapet- Masnya tuh mau kenalan sama saya. Nah, ya udah. Saya mau cari rumahnya Pak Burhan dulu. Mas, maaf ya. Pak Burhan. Mas, katanya mau kenalan. Kok pergi sih? Ya ampun, kasihan banget sih Mas. Terus ngapain kamu ada di sini? Mas sakit. Oh, saya dosen pembimbingnya Mbak Vina. Buku saya ketinggalan. Saya mau ambil. Mbak Vinanya mana?
Lah? Ah, Mas G, saya mau ambil buku saya ketinggalan. Oh ya, tadi titip. Nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Mbak Vinanya mana Mas G? Mana saya jadi dosen. Buku aja ketinggalan, gimana mau ngajarin anak-anak murid-muridnya? Hah? Kamu itu dibayar mahal sama bapakku. Mau putus kontrak? Ganggu aja nih orang. Hah? Ya kan saya sudah bantu. Udah bantu sih udah bantu. Kau sampai ketinggalan gini? Hah? Berarti kamu lupa, suka lupa. Jangan-jangan ilmu yang kamu ajarkan sama saya. Mas GG, mending Mas GG langsung ajuin aja judulnya. Kalau nggak di sesi gimana? Hah? Saya pastiin itu pasti di ACC kok. Ingat ya, kamu dibayar mahal. Paham? Paham sayang. Mas G dia siapa? Hah? Markona. Ya, mungkin nanya lagi. Abangnya Vina, baru aja kena stroke dia. Usahain banget, kasihan adiknya. Mas G nggak boleh kayak gitu, orang sakit kenapa dipukul sih? Dia bukan sakit, dia stroke. Iya itu sakit, dia sampai nggak bisa ngomong kayak gini. Gila dia udah umurnya segitu, ntar lagi dia mati. Mas nggak butuh minum. Minum gimana? Minum lewat hidung, mulutnya aja nggak bisa dibuka. Mas GG mungkin ada sedotan atau air. Mbak Vinanya kemana sih? Keluar, udah dia nggak haus. Ya udah kalau gitu saya permisi ke Mas, saya permisi ke belakang ya, saya ambilin Mas minum. Nggak boleh sembarangan masuk, yang bilangnya enggak. Saya sudah dapat izin dari dia. Duduk, mau saya putus kontrak, saya laporkan sama bapak aku. Hah? Mas GG itu kenapa sih maunya sendiri? Kamu tuh harus patuh, kamu tuh dibayar mahal. Kamu harus nurut dong sama aku. Tadi depan Mbak Vina Mas GG baik-baik aja sama saya. Giliran gak ada Mbak Vina sikap Mas GG kayak gini. Karena saya suka Vina. Harus bermuka dua, seperti Sengkuni. Paham? Duduk. Mas saya ambilin air ya. Nggak usah. Kamu tuh gak ada hati nuraninya sama sekali deh. Oke. Mana beraninya. Bentar lagi dia putus kontrak. Hah? Jatuh miskin lagi dia. Astagfirullahaladzim. Kumat lagi nih orang. Jangan nyusahin kasihan Vina. Hah? Ntar kalau aku udah nikah sama Vina, tenang, kamu aku usir. Kamu bisa hidup damai di luar sana, bebas seperti hewan yang gak dikandangin. Mas G, kalau Mbak Vina tahu sikap asli Mas GG, pasti Mbak Vina nggak akan mau sama Mas GG. Kalau Vina sampai tahu, saya nggak tahu lagi apa yang terjadi buat kamu. Jelas banget sih. Mas, Dia nggak bisa minum. dia sakit Mas G. Bauan juga kamu. Wangi gini juga orangnya. Makanya jangan jahat sama orang. Entah. Ayo, sembur lagi. Nyusahin banget. Kasihan adiknya nanti. Ya udah, saya yang jagain dia. Mending Mas Gigi pulang. Ingat, kamu mau kerja, mau panjang kontrak. Nanti kalau aku nikah sama Vina, kamu urus dia ya. Aku usir ntar, ya. Ya ini yang setruk. Manja banget, nggak usah. Ngapain? Udah nggak usah. Mas G, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah dia setruk. Kalau dimanjain kayak gitu, tambah jadi nih orang. Ini bener-bener nih ya. Aku telepon papa ya. Aku telepon papa. Mas G, stop nggak? Kau berani sama saya? Hah? Aku nggak masalah walaupun diputus kontrak sama bapak kamu, tapi sikap kamu ini udah nggak ada sopan santunnya sama sekali. Kurang ajar sama saya, ha? Kamu tuh orang miskin. Kamu kalau nggak ada papa aku, kamu kan siapa-siapa. Minta tolong bantalnya Mas G. Mas G minta tolong bantalnya Mas G. Halo, Pak. Aku mau ganti dosen, Pak.
Bego segini Pak, nggak mau nurut, bodoh lagi. Iya Pak. Buruan, gimana sih? Oh, Aku udah nyoba nelpon mama, tapi nggak diangkat. maaf saya nggak bisa nganter, Mbak. Apa sih? Saya nggak bisa nganter kalau Ya udah, saya sendiri yang jalan. Jangan gitu, Mbak. Terus kenapa? Susah banget nganterin saya. Kamu nggak bisa bantu saya? Mas Ferry cuma prank. Prank apa sih? Eh, Kamu tahu sendiri kan, Mas Ferry stroke kayak gitu. Kamu bilang prank? dia sengaja cuma pengen ngeprank Mbak karena hari ini kan ulang tahun Mbak Vina. Selamat ulang tahun ya, Mbak. Udah. Selamat ulang tahun, Mbak. Ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, semuanya yang baik-baik. Dan semoga ini beneran prank. Beneran, Mbak, serius? Iya, aku ulang tahun. Mas Ferry. Kan ngambeknya sama saya. Aduh. Mana ini? Orang yang aku suka ngambek. Parah. Beres. Putus kontrak. Say, udah pergi. Aku mau jagain dia. Nanti kalau dia apa-apain sama kamu gimana? Dengar ya. Vina nitip emasnya ke aku, bukan kamu. Dan pergi. Saya lihat loh tadi Mas Gigi ngapain aja ke dia. Kalau sampai bocor rahasia ini, habis kamu. Pergi. Bisa pergi nggak? Dia nggak bolehin saya pergi, Mas G. Itu artinya dia ngerasa nggak aman di dekat Mas Gigi. Mau saya paksa. Pergi. Au! Jadi cewek itu tahu diri, hah? Pakai ilmu kamu. Kamu di sini cari uang, bukan bantu orang. Paham? Mas G sakit, Mas G. Kamu ini di bawah naungan saya, hah? Mas G. Tahu diri, udah hidup kamu sudah enak. Tapi ini sakit banget, sumpah. Pergi, Gigi. gak usah, Mas. Kamu tahu diri ya, Kamu usah kasar sama Mas Vina. Enggak, Mbak. Bego nih orang. Oh, ternyata ketemu watak aslinya. Udah Oke. ya. Udah. Aku laporin sama papa buat putus kotak sama kamu. Kayak gimana? Loh, kok loh? Dilaporin gimana? Lalu, kan? Hah? Lalu? Kan gini. Hah? Enggak. Nggak jadi sakit? Hah? Ini gimana sih maksudnya? Loh, Ngapain aja? enggak. Hah? Lalu kok lah ya? Sembuh. Cuma ngeprank dia tuh. Bisa. Ya udah, tahu apa yang kamu harus lakuin? Bentar. Ini ngapain sih Mas Ferry kayak gini? Ngeprank? Ulang tahun adikku. Dia minta mobil. Minta mobil, Pak. Iya, ada kan kerja. Jadi biar ada tas juga. Menurut aku sih nggak masalah. Cuman kalau aku ngasih gitu aja, kayaknya tuh hambar-hambar aja sih. Enak ya jadi adik Pak Ferry kayaknya. Kebetulan aku ada rezeki dan Siap, Pak. kenapa enggak? Untuk keluarga sendiri kan, Iya. adik sendiri kan. Apalagi adik sendiri. Iya. Jadi menurut aku kalau misalkan cuman aku ngasih mobil doang, itu kerasa hambar. Jadi aku pengen ngasih dia surprise. Oh, boleh, Pak. Kue ulang tahun misalnya. Kayak gitu udah mainstream ya. Jadi aku pengen yang berbeda. Gimana, Pak? Ntar pas aku di kantor bilang aja aku pura jatuh di dalam toilet dan aku stroke. Antarin aku dalam keadaan stroke. Aku pengen gimana ngeliat Vina tuh ngeliat aku kayak gitu. Stroke, Pak. Iya. Ya, gitu ya. Gitu. Gak susah, Pak. Gak capek kayak gitu. Nanti gampang mah cuma bentar doang kan. Aduh. Aku pengen lihat responnya dia doang. siap, Pak. Semoga saya bisa tahan tawa ya, Pak ya. Iya, ulang tahunnya tanggal 17. Ntar kabarin. Siap, Pak. Saya siap bantu, Pak. Kapan aja. Ya, itu aja sih yang pengen aku ngobrolin. Siap. Kalau perlu sama mobilnya saya juga persiapkan, nggak masalah, Pak. Oh iya. Ini nggak apa-apa sekalian. Ntar aku Baik. kasih referensi ininya ya. Baik, Pak. Mobil apa yang pengen aku beli. Siap. Nanti saya langsung pergi ke dealer dan
memesannya Pak. Oke. Nggak apa-apa kan aku sering-sering mampir sini pas pulang kerja? Nggak apa-apa Pak, santai saja. Kalau mau santai-santai di dalam juga nggak usah. Iya, karena sebelah kamu ada janda cantik kan. Ya udah kalau gitu aku balik dulu ya. Oh, udah mau balik Pak? Itu aja sih, ntar siapin ya. Siap Pak. Yuk. Enaknya jadi adik Pak Ferry. Prank? Iya. Oh bisa aja, saya juga prank. Gak ada mas, gak ada surprise, gak ada prank. Dia tuh jahat sama aku dari tadi. Prank, Makanya prank. prank, prank, prank. Gak pantas buat Gak kamu. lucu kadal. Dari sini bisa lihat dia gimana. Dia cocok sama kamu. Lah, siapa yang suka sama dia sih mas? Oh. Walah. Ini sekarang Vina emosinya sama Mas Ferry. Kenapa Mas Ferry bisa-bisanya bohongin Vina? Namanya ulang tahun harus surprise. Tapi Mas Ferry ini mainin perasaannya Vina tahu. Kan khawatir. Selamat. Katanya ini jahat. Jahat banget dari tadi. Prank, Iya. prank. Gak lucu sih. Keluar nggak dari Keluar nggak? Oh mas, Keluar nggak? ini susah aku sudah dekil. keluar nggak? Bang, kan prank. Udah keluar. Ini skenario aku sama abang kamu. Ya udah gak. Mas, ini kan punya Terus Vina. apa saya ini top? Laptop saya warna biru. Nah ini laptop saya. Nah, Kayaknya- jangan pernah rumah ini lagi, jangan pernah deketin Vina lagi. Oke? Kamu dipecat. Gak apa-apa, dipecat. Kamu kerja di perusahaan aku. Gak usah jadi dosen. Ya udah keluar. Ya udah keluar. Udah jahat ya, jelek juga bau. Dia yang bau bosan. Kamu Muncrat. Kan prank. Udah Ge, sekarang keluar kamu Ge. Aku pengen lihat reaksi kamu ketika ngeliat kakak tuh sakit. Masih mau nggak dibeliin mobil dengan keadaan kakak kayak gini? Ya udah kalau gitu saya mau mau pamit dulu. Saya cuma mau ngambil buku. Wah, udah duduk. Gak apa-apa kok Mbak, duduk aja dulu. Duduk aja, santai. Mas Ferry ini apa-apaan sih? Gak lucu tau Mas, kok bisa sih? Lucu dong. Gak ada yang lucu. lucu dari tadi saya nahan ketawa. Kalian yang lucu. Bercanda. Ini siapa nih? Orang. Gak tahu. Ternyata Mbak Vina itu sayang banget sama kakaknya, makanya prank. Nah itu, aku pengen tahu itu. Iya, biar Mbak Vina itu nggak manja lagi. Bercandaannya orang kaya kayak gini ya. Wah, aku nggak kaya. Allah yang menciptakan saya kayak gini. Ya udah Mbak. Mas Ferry kebanyakan drama. Ditemenin nonton apa sih Mas Ferry? Kamu nggak tahu kakak begini gimana? Panjak. Tahu panjak? Enggak. Udah nggak usah. Apa itu? Lenong. Oh. Ya udah ya. Tuh, ya udah tenang duduk aja. Aman, nggak sakit kok, santai. Duduk aja. Mbak Vivi buru-buru banget. Nggak apa-apa kok Mbak, santai aja. Iya nggak enak ganggu acara kalian. Ya udah, Vin. Ntar lagi mobil kamu datang. Hah? Mobil apa? Kan mau orang minta mobil. Nggak usah. Udah kakak beliin. Buat saya aja kalau gitu, Pak. Ya udah, nggak apa-apa kalau Vina nggak mau kasih Lidian aja. Bos. Emang hari ini Mbak Vina ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Daripada sama GG, mending sama Didan tuh. Sudah teruji dia. Setia banget sama aku. Ya udah deh kalau gitu saya pamit pulang Gak usah dulu. buru-buru, Mbak. Tenang. Santai aja, tunggu sama ngobrol. Iya ngobrol bareng aja ya Mbak. Ya udah, tolong bikinin minum ya. Dan dibantu Vina. Oh siap Pak, siap laksanakan Pak 86. Ini sama Didan aja, ganteng. Rambutnya udah gosong tuh. Bukan gosong Pak, ini Ini- style. 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 Ya kalau boleh jujur sih Mas, ini tipe Vina banget. Waduh, gas. Model Didan sudah brokoli. teruji. Didan udah teruji tuh. Setianya sama saya. Apalagi sama cewek, sama cowok aja setia. Iya kan? Sama aku masuk Oh di iya. kerjaan. Iya Pak, betul Pak. Makasih ya udah jagain Mas aku. Siap. Udah bikinin minum yang dingin nih, kasihan Mbak Vivi. Setelah jagain Bang Ferry, saya jagain kamu nanti. Aduh. Ya udah ya Mbak, Vina bikin minuman dulu. Mbak santai aja. Saya bantu ya Mbak ya. Aku aja nggak pakai. Tenang saja Pak, saya ini anak baik-baik. Oh iya, kayaknya kita pernah ketemu di mana ya? Mobil. Mas ngajakin saya kenalan. Iya. Gini ya, aku jelasin. Bukan mau godain. Namanya laki-laki kan juga harus supel sama setiap orang, termasuk sama kamu.
Emang Mas ke semua perempuan kayak gitu Oh, ya? enggak. Saya lihat juga perempuannya. Kalau cantik ya, kalau jelek enggak. Berarti ke semua perempuan cantik kayak gitu? Oh, enggak, sesuai feel aku. Oh, kalau aku nggak feelingnya feel, ke 10 orang? aku seleksi satu-satu mana yang terbaik. Namanya penjajakan kan harus kayak gitu, ya kan? Kalaupun kamu juga milih cowok, kayak gitu juga kan, harus selektif, jangan sembarangan. Iya, Nanti tersakitin man. kalau saya kan nggak langsung diajakin kayak gitu. Oh. Dari ngelihat dan caranya aja udah bisa kelihatan mau feel atau enggak. Oh, Masa harus dijajakin semua sih kalau ada 10? maksudnya dijajakin? Bukan, maksud aku dites kesetiaannya. Berarti kan tetap harus jalan dulu. Enggak, jalan satu kali aja sudah cukup. Iya kan artinya masih harus jalan. Tapi kan kalau kamu udah langsung, udah teruji. Barusan salah sendiri gimana kamu memperlakukan seorang. Terus penjajakan ke yang lainnya? Nggak jadi, belum. Itu kan perumpamaan. Itu belum saya kerjakan. Oh, jadi masih mau kayak gitu? Rencananya, cuman berhubung ini sudah nemu yang terbaik, ngapain kayak gitu? Kalau saya sudah stroke pada satu hati. Mas, saya sudah nikah loh. Sorry, ya lupa. Yang di dalam mobil itu? Iya, itu suaminya ya? Aduh, sorry. Enggak, bercanda. Jadi sebenarnya di dalam mobil itu bukan suami saya, dia tuh... Mas Edu sih ngapain bangun? Jadi pergi kan dia? Ya kaget. Tiba-tiba ada yang mau kenalan ya gini. Ya maksudnya mau kenalan sama Ade. Kalau kayak gini caranya kapan Ade punya pacar, yang ada ngejomblo aja terus. Ya enggak sengaja. Lagian tiba-tiba bangun padahal udah tidur juga kayak gitu. Lagian enggak ada cara lain buat kenalan tah. Pinggir jalan juga. Lagian mau dapet pacar juga susah. Malah bangun di saat yang tidak tepat sih. Ya, terus gimana? Panggil lagi deh masnya. Udah kabur, takut. Ya udah gak jodoh berarti. Padahal ganteng keren loh. Stylenya udah kayak sales-sales yang... Sales kompor. Rinai. Kayak gak ada cowok lain aja, ya udahlah berarti gak jodoh. Ntar kalau jodoh gak ketemu lagi. Iya kan? Lagian dia kayaknya nggak bakal mau kalau sama aku. Kenapa? Gara-gara kamu. Dikiranya udah punya pacar, pasti dikiranya udah punya laki, makanya dia tuh kabur. Ya udah syukur. Ya udah berangkat. Oh alah, aku pikir suaminya atau pacarannya. Berarti lagi single dong? Ya lagi fokus aja sih ngejar. Kalau aku sih ngerasa cocok karena gimana sikap kamu melakukan aku tadi. Emang aku ngapain? Iya, ngebantu aku dari siapa namanya pacarnya Vin, yang deketin Vina tadi. Gigi. Ya itu. Oh iya, untuk masalah kamu dipecat dari kantor papanya Gigi, Bapak berhenti aja. Kamu bisa di kantor aku. Aku membutuhkan kepala staf administrasi. Kebetulan saya pikir katanya Vina kamu di bidang administrasi. Iya, makanya saya kasih bimbingan untuk Mbak Vina. Nah, itu saya membutuhkan. Jadi kamu tidak perlu khawatir, masalah gaji juga insya Allah di atas itu. Oh iya, kalau gitu biarkan mereka buat minum, kita tinggal aja. Maksud aku, ya udah biarin mereka buat minum, aku antar kamu pulang, gimana? Oh iya. Gak apa-apa, oke, boleh. Saya Sebagai rasa terima kasih aku deh. Iya udah. Oh iya. Mas Ferry ya? Oh iya, kita belum kenalan. Saya Ferry. Saya Vivilia. Vivi, ya. Ya udah, ayo silakan. Santar pulang ya. Waduh. Beda soalnya. Jelek ya? Oh enggak, lebih seksi. Hah? Enggak. Ya udah, aku antar pulang. Pakai kacamata bisa bikin seksi ya? Ada orang-orang tertentu kayak gitu. Kayak mirip-mirip siapa gitu. Mirip siapa? Artis? Artis siapa? Artis. Biar saya aja, Mbak. Apa? Ya udah.
Iya udah, kamu aja. Udah nyala apinya? Iya. Sama kayak hati saya. Waduh. Nyala juga, berbunga-bunga. Saya boleh ngomong sesuatu sama Mbak? Boleh? Ngomong apa? Sebagai laki-laki sejati, saya harus bilang. Tapi satu, Apa? gak usah manggil Mbak. Vina aja. Oke. Saya pastikan juga sebentar lagi saya juga sayang. Waduh. Karena saya akan bilang sesuatu karena ini udah saya pendam dari lama. Emang? Sebenarnya saya itu suka sama Mbak. Tapi saya cukup sadar diri, saya cuman bawaannya Pak Ferry. Tapi apa salahnya kalau saya bilang? Makasih banyak ya udah jaga kakak aku. Iya. Sebentar lagi saya akan jaga kamu. Aku mau kok dijaga kamu. Oke. Berarti sekarang kita jadian? Api coba. Ya ampun. Kamu jangan ceroboh dong, kan ada ini. Iya. Aduh panas. Iya, enggak kamu ulang-ulang. Ih, sengaja banget deh. Udah, enggak usah, Iya, enggak iya. usah. Enggak usah biar aku aja. Biar aku aja. Aku aja. Iya, Aduh, enggak, biar ntar aku kamu aja. kena lagi. Ntar kamu kena lagi. Aku kan cowok. Gak apa-apa. Mending aku yang sakit daripada kamu. Iya deh, si paling cowok. Rumah kamu sebelah mana sih? Di Pandolan. Deket sini. Hmm. Oke. Oh, jadi dosen udah lama. Asisten dosen apa dosen atau Aku masih dosen kontrak. di universitasnya bapaknya Gigi? Ya, swasta. Ini adik aku dia manja banget memang orangnya. Makanya kenapa aku ngasih dia mobil tapi nggak cuma-cuma dengan surprise dan ya apa yang aku lakuin tadi. Lucu. Oh ya, udah punya pasangan mungkin? Belum. Makanya aku jadi keinget awal kita ketemu. Kau Oh iya, sorry aku lupa. Iya itu mas kamu ya, sorry. Iya itu mas kamu ternyata. Sumpah aku gak enak banget. Aku kan ya meskipun aku kayak gitu tapi aku nggak mau dong di judge aku goda ceweknya orang atau istrinya orang ya kan? Ya, namanya juga penjajakan ya. Iya, tapi dengan kejadian tadi sebenarnya secara nggak sengaja sih itu udah apa namanya bisa aku menilai kamu gimana? Ya, Kamu orangnya baik, makasih. kerja keras, dan yang terpenting buat aku kamu tulus ngelakuin sesuatu. Umurku udah hampir 30 dan sampai saat ini aku belum punya pendamping. Ya, Mas Ferry tinggal pilih aja kan. Kan deketnya Udah. lagi ini. Aku kan udah bilang, aku udah nemuin satu pilihan itu kamu, dan itu pun kalau kamu mau. Kamu gak suka yang bertele, aku ceplos-ceplos orangnya. Ini kali kedua kita ketemu. Tapi dengan kejadian tadi aku sudah cukup yakin kamu orangnya baik dan pantas juga buat aku. Boleh jujur nggak? Waktu pertama kali ketemu, aku kecewa karena kamu tiba-tiba pergi gitu aja. Serius?
Tapi serius, aku bener-bener nggak tahu kalau itu mas kamu. Aku pikir itu suami atau pacar kamu. Sumpah gila banget kan. Oke. Iya, ya udah. Kalau kamu mau, ya aku bisa ke rumah orang tua kamu. Nggak apa-apa. Maksudnya oke-nya kita pendekatan dulu. Jadi kamu mau langsung Aku nggak bisa berlama-lama sih, karena dari umurku juga dan tuntutan dari orang tua juga yang mengharuskan aku untuk segera. Oke. Oke? Ya. Serius? Serius? Yakin sama aku? Nggak tahu kenapa. Yakin aja. Yes. Oke. Ya, aku bakal segera ke rumah kamu. Tapi nggak hari ini juga. Iya. Oke, aku tunggu. Oh iya. Meskipun kamu nggak di kampus lagi, nanti bakal kerja di tempat aku nitip adik aku ini dibantu untuk skripsinya. Iya. Ya bukan berarti aku manfaatin kamu enggak, tapi aku benar-benar butuh, makanya kemarin aku sampai. Sebelum aku kenal kamu, aku udah niat banget kok membantuin Vina. Bukan karena Mas Gigi. Makasih banget ya. Boleh aku bilang sesuatu sama kamu? Boleh bilang sesuatu? Apa? I love you. Love you tuh. Dari hati. Nggak tahu, daging nih rasanya.